ever tell you that you're... I'm sorry. Man, let's go! You were here for your initial appearance, and then I don't think about the man. Hari ini, seorang narapidana bernama Jack Hunter baru saja keluar dari penjara. Sebenarnya, Jack divonis 15 tahun penjara akibat aksi pembunuhan yang ia perbuat. Akan tetapi, Jack dibebaskan setelah 5 tahun mendekam karena istri korban telah mencabut tuntutannya. Diketahui kalau Jack dulunya adalah anggota gangster yang tidak akan segan-segan membrutal jika ia benar-benar sudah murka. Namun sekarang Jack sudah bertobat dan bertekad menjalani hidup yang lebih baik seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan untuk menyambung hidup, Jack tidak malu bekerja sebagai kuli bangunan, meski dengan upah yang tak seberapa. Selesai bekerja seharian, malamnya Jack pun singgah di sebuah bar, hanya untuk sekedar minum, sembari menenangkan diri. Namun di dalam bar tersebut, Jack malah merasa kasihan, melihat seorang pelayan wanita dilecehkan oleh seorang pria. Jack yang tak terima akan hal itu, ia langsung pun mencekik pria tersebut. I ever tell you that you're... I'm sorry. Dan memaksanya untuk meminta maaf kepada si pelayan wanita yang ia lecehkan, yang diketahui bernama Anggi. Tanpa disangka, aksi heroik Jack tersebut menarik perhatian si pemilik bar, yang pada akhirnya tertarik untuk merekrut Jack bekerja, yaitu sebagai pengawal di bar tersebut. Jack yang memang membutuhkan pekerjaan, ia pun tanpa ragu langsung menerimanya. Siang Jack banting tulang sebagai kuli, sedangkan di malam harinya, Jack menjadi pengawal di dalam bar. Kebetulan malam itu, ada 2 orang pengunjung mabuk yang sedang adu mulut, sehingga mengganggu para pengunjung lainnya. Jack lantas memperingatkan keduanya untuk menghentikan pertikaian sekarang juga. Atau kalau tidak, Jack mengancam akan melempar mereka keluar dari bar ini. Selang beberapa menit, keduanya bertikai lagi, sehingga inilah yang terpaksa Jack lakukan. Skill baku hantam Jack ternyata menarik perhatian Doni, pacar si pelayan bar wanita yang pernah ditolong oleh Jack, yaitu Anggi. Doni lantas menghampiri Jack dan menawarkannya sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan tinggi. Jack yang sudah memiliki 2 pekerjaan, tentu saja menolak tawaran dari Doni tanpa mencoba mencari tahu pekerjaan apa yang ditawarkan oleh Doni. Di keesokan harinya, selesai bekerja, Jack dihampiri oleh seorang wanita yang membuat Jack sangat terkejut. Karena ternyata, wanita yang bernama Karina ini adalah istri dari seorang pria yang suaminya telah Jack habisi di masa lalu. Karina jugalah yang telah mencabut tuntutannya, sehingga Jack hanya dipenjara 5 tahun saja, dari vonis yang awalnya menjadi 15 tahun penjara. Karina mencabut tuntutannya terhadap Jack, ternyata bukanlah tanpa sebab. Tak lain karena Karina sangat membutuhkan bantuan Jack untuk mencari uang biaya pengobatan putrinya yang mengidap penyakit kanker stadium 3. Karina menganggap Jack bertanggung jawab untuk mencari biaya pengobatan putrinya. Karena Jack telah menghabisi suaminya, sehingga Karina dan putrinya yang sakit parah kehilangan sosok tulang punggung keluarga. And she probably won't make it tonight because she needs I can get you out of prison. You are going to save my baby's life and I am not asking you, John. Jack yang merasa bersalah dan menyesal, ia pun tanpa ragu menyanggupinya, yaitu mencari uang biaya pengobatan putra Karina yang berjumlah lebih dari $600.000. Jack merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menebus dosanya di masa lalu, agar Jack bisa hidup dengan tenang tanpa dihantui rasa bersalah dan menyesal. Namun uang tabungan Jack yang terkumpul selama menjadi kuli, jumlahnya ternyata masih sangat jauh dari angka $600.000. Jack pun mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain agar bisa mencari uang yang banyak dalam waktu yang singkat, tapi tetap dengan cara yang halal. Saat bekerja di bar, Jack bertanya kepada Anggi terkait keberadaan Doni sekarang, yaitu pacar Anggi yang pernah menawari Jack sebuah pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan tinggi.
You know, I've decided it's time. Hey, can I ask you a question? Yeah, Reno. Setelah bar tutup, Anggi lantas membawa Jack menemui Donnie yang sekarang berada di tempat pertarungan gaya bebas. Setelah bertemu, Jack langsung bertanya kepada Donnie, apakah pekerjaan yang ia tawarkan tempo hari masih tersedia saat ini. Menanggapi itu, Donnie lantas membawa Jack menyaksikan dua orang petarung yang sedang berlaga sengit di arena. Di mana ternyata, pekerjaan yang ditawarkan Donnie kepada Jack, tak lain adalah menjadi seorang petarung. Oh, thanks. Melihat skill baku hantam Jack, yang pernah Donnie saksikan secara langsung, Donnie pun sangat yakin, kalau Jack akan menjelma menjadi seorang petarung, yang akan sangat sulit untuk dikalahkan. Jack yang tak tertarik menjadi seorang petarung, ia pun kembali menolak tawaran dari Donnie, dan langsung pergi dari sana. Not enough. Look, I know you're on parole. Kemudian, Jack menemui Karina di rumahnya. Jack mengatakan, kalau dirinya belum bisa mencari pekerjaan, dengan gaji yang layak, karena statusnya yang seorang mantan napi. Sehingga sangat tidak memungkinkan bagi Jack, dapat mengantongi $600.000 dalam waktu yang singkat. Mendengar hal itu, tentu Karina merasa sangat kecewa. Padahal Jack sendiri, yang telah berjanji kepada Karina, yaitu lewat puluhan pucuk surat. Kalau Jack akan berusaha, untuk menebus dosanya, karena telah menghabisi suami Karina. Karina mengatakan, kalau suaminya tidak Jack habisi, si suami pasti rela melakukan pekerjaan apapun, untuk mencari biaya pengobatan anak mereka. Di tengah itu, putri Karina keluar dari kamar. Melihat kondisi putri Karina yang semakin melemah, seketika hati Jack pun, menjadi sangat tersentuh dan iba. Jack berjanji kepada Karina, kalau ia akan berusaha lebih keras lagi, untuk mendapatkan $600.000 tersebut. He's my friend. I bet he's a good friend, too. Let me see what I can do. Jack yang pikirannya sedang kacau, ternyata berdampak kepada pekerjaannya, yang menjadi sedikit lelet. Sehingga membuat si Mandor kesal, dan langsung memecat Jack hari itu juga. Karena terlalu emosi, si Mandor sampai terkena serangan jantung. Get out of here, you're fired. Okay? Melihat hal itu, Jack langsung memberikan pertolongan pertama, sehingga nyawa si Mandor berhasil diselamatkan tepat waktu. Jack yang sudah kehilangan satu pekerjaan, ia pun kembali mendatangi Donnie di arena pertarungan. Di sana juga terlihat ada Anggi menyaksikan petarung Donnie yang sedang berduel. Namun di tengah duel yang sedang berlangsung, petarung Donnie mengalami cedera, sehingga duel terpaksa harus ditunda. Ternyata si petarung Donnie mengalami cedera patah tulang yang cukup parah, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pertarungan. Ready? Mengetahui akan hal itu, Jack lantas menawarkan diri untuk menggantikan posisi petarung Donnie. Mendengar hal itu, tentu Donnie tanpa ragu sedikit pun langsung menyetujuinya. Karena melakukan pertukaran petarung secara mendadak, Donnie langsung dikenakan denda. Donnie tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia sangat yakin Jack pasti akan memenangkan pertarungan ini. Diketahui kalau Jack akan ditarungkan dengan Wolfie, salah satu petarung terbaik di arena tersebut. Akan tetapi, manajer Wolfie menolak memulai pertarungan ini sebelum Donnie membayar hutangnya. Diketahui kalau Donnie berhutang cukup banyak kepada si manajer Wolfie. Menanggapi hal itu, Donnie mengatakan kepada si manajer kalau Jack akan menumbangkan Wolfie dalam durasi yang singkat. Dan uang hasil dari kemenangan Jack bisa sedikit menutupi hutangnya. Tak terima petarung terbaiknya diremehkan, si manajer pun langsung setuju menarungkan Wolfie dan Jack, sehingga duel sengit pun dimulai. Found weapons are legal. Fight starts. Namun tanpa disangka, Jack mampu menumbangkan Wolfie, meskipun ia sempat kewalahan. Dalam kemenangan pertamanya ini, Jack langsung mendapatkan bayarannya. Jack juga memberikan sedikit bagiannya kepada petarung Donnie yang cedera tadi. It's gotta give action to get it. To celebrate,
I'll go for that. Di keesokan paginya, Jack melatih kekuatan fisiknya, karena untuk menjadi seorang petarung handal, Jack membutuhkan tenaga yang lebih kuat. Sekembalinya ke rumah, ternyata sudah ada Donnie dan juga Anggi yang menunggunya. Donnie menawarkan satu pertarungan lagi kepada Jack, dan Jack pun langsung menyetujuinya, karena ia memang sedang membutuhkan uang yang banyak. 2,200 and change. Explain how this works. I know we gotta give action to get action. Kemudian, Donnie dan Jack menemui Charlie, yaitu si promotor pertarungan. Donnie meminta Charlie mengatur pertarungan antara Jack dengan si petarung juara bertahan. Karena hanya dengan begitu, Jack bisa mendapatkan imbalan yang banyak. Namun untuk bisa satu arena, dengan petarung juara bertahan, Donnie tentu membutuhkan modal yang banyak, sebagai uang taruhannya. Charlie yang tidak ingin rugi besar, tentu menolak mensponsori pertarungan ini, karena Jack masih petarung baru, yang baru sekali saja menang. Selain itu, Donnie juga memiliki banyak hutang, dengan manajer petarung yang lain. Because I said no. But you're an unknown variable in this one, but I can see it in your eyes. You got that. Karena tidak punya pilihan lain, Donnie terpaksa meminjam uang kepada kenalannya yang seorang ketua mafia, yang diketahui bernama Rocky. Diketahui kalau Rocky juga memegang para petarung handal, sama seperti Donnie. Singkat cerita, Donnie tiba di tempat tujuan, dan bersiap akan bertemu si ketua mafia, yaitu Rocky. Sedangkan Jack dan Anggi, Donnie suruh memantau pertemuan tersebut, dari jarak yang tidak begitu jauh. Setelah bertemu, bukannya pinjaman uang yang Donnie terima, melainkan bogeman mentah, dari para anak buah Rocky. Karena ternyata, Donnie sudah memiliki banyak hutang, yang masih menunggak kepada Rocky. Come on, Nestor, come on. What's he owe you? Menyaksikan hal itu, Jack langsung menghampiri Rocky. Dan dengan begitu beraninya, Jack menantang petarung terbaik Rocky, untuk berduel dengan dirinya. Apabila Jack kalah, Jack bersedia menjadi petarung Rocky selama setahun, tanpa dibayar sepersen pun. Tapi apabila Jack menang, Rocky harus menghapus semua hutang manajernya, yaitu Donnie. Mendengar hal itu, Rocky langsung menyetujuinya, hingga duel pun dimulai. Dalam duel sengit ini, Jack sempat tumbang berkali-kali, namun pada akhirnya, Jack mampu mengalahkan lawannya. Dengan kemenangan Jack ini, secara otomatis, hutang Donnie kepada Rocky pun hangus. Putus asa mencari uang taruhan, untuk mentarungkan Jack dengan si juara bertahan, Donnie pun dengan terpaksa, menggadaikan cincin warisan dari almarhum ayahnya. Taking interest. Anybody make my price? Big picture. Setelah itu, Jack menjenguk Putri Karina, yang terbaring lemah di rumah sakit. Membuat Jack semakin tersentuh, dan semakin bertekad, untuk melunasi biaya pengobatannya. Sementara itu, Anggi memperingatkan Donnie, untuk tidak memanfaatkan Jack, dalam membayar hutangnya yang menumpuk, terutama hutang kepada para ketua mafia. Karena hal itu, tidak hanya akan membahayakan keselamatan Donnie saja, tapi juga keselamatan Jack dan Anggi. Menyadari kalau Anggi begitu peduli dengan Jack, Donnie malah curiga kalau pacarnya itu menyukai petarungnya yaitu Jack. He just seems like one of the good ones. Sound like a good guy to you. Okay. Di keesokan harinya, Donnie kembali mengatur pertarungan untuk Jack, yaitu demi mengumpulkan dana dalam melawan petarung juara bertahan. Sejak hari itu, Jack terus-menerus memenangkan pertarungan dari level yang paling mudah hingga ke level paling sulit. Sampai pada akhirnya, nama Jack semakin terkenal di dalam dunia tarung gaya bebas. Sehingga tidak ada lagi satupun petarung yang bersedia melawan Jack karena ia terlalu brutal. Di suatu kesempatan, Anggi curhat kepada Jack kenapa ia bisa berpacaran dengan Donnie. Karena ternyata, Donnie adalah sahabat almarhum saudara Anggi yang tewas dalam sebuah aksi pertarungan. Sejak saat itu, Donnie lah yang telah menjaga dan melindungi Anggi hingga Anggi merasa berhutang budi. I thought it might be useful in the future. I'm gonna look after people for a living. Sementara itu, Donnie sendiri sedang asik berjudi.
Di tengah itu, muncul anak buah kelompok mafia, yang diketahui bernama Carlos. Para anak buah Santos mengancam, akan menghabisi Donnie dan juga pacarnya, yaitu Anggi. Apabila Donnie tidak segera membayar hutangnya, kepada si ketua mafia yaitu Carlos. Hey, you have 1 week. I need more time than that! Di keesokan harinya, Donnie kembali menyuruh Jack berduel dengan petarung Rocky. Dengan alasan untuk menambah dana, dalam melawan petarung juara bertahan. Padahal sebenarnya, Donnie membutuhkan uang dalam waktu dekat, untuk membayar hutang ketua mafia Santos. Kali ini Jack harus berhadapan, dengan petarung asal Meksiko, yang merupakan mantan tentara, hingga duel sengit pun dimulai. Sesuai prediksi Donnie, Jack kembali memenangkan pertarungan kali ini, sehingga membuat Rocky semakin geram. Rocky berencana akan kembali menantang Jack, dengan petarung yang jauh lebih brutal. Setelah itu, mereka bertiga merayakan kemenangan Jack. Kemudian, Jack bertanya kepada Donnie, kapan ia dan si petarung juara bertahan, bisa berduel di dalam satu arena. Mengingat, setelah kemenangan Jack malam ini, tentu uang yang mereka kumpulkan selama ini, pasti sudah lebih dari cukup. Menanggapi pertanyaan dari Jack, Donnie malah berdalih, bahwa pihak dari petarung juara bertahan, menaikkan kembali uang taruhannya. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus kembali bertarung, untuk menambah dana uang taruhan tersebut. Namun di tengah obrolan, Jack dihubungi oleh Karina, tapi ia tak berbicara sepatah kata pun. Merasa khawatir akan hal itu, Jack lantas meminta Donnie dan Anggi, untuk mengantarnya ke rumah Karina. Setibanya di rumah tersebut, ternyata Karina sudah dalam keadaan sekarat, dalam upayanya untuk bundir. Saat itu juga Jack bergegas, melarikan Karina ke rumah sakit. Di rumah sakit, Anggi bertanya kepada Jack, siapa sebenarnya Karina? Jack lantas menjawab, Karina adalah istri dari seorang pria yang ia habisi. Karina mencoba untuk bundir, karena ia sudah frustasi dalam mencari biaya pengobatan untuk putrinya yang sakit kanker. Jack lantas jujur kepada Anggi akan tujuan dirinya yang rela bertarung setengah mati. Tak lain untuk mencari uang biaya pengobatan untuk putri Karina yang berjumlah $600.000. Jack rela melakukan ini semua demi menebus dosa besarnya yang telah menghabisi suami Karina. Mengetahui akan hal itu, tentu Anggi merasa sangat terharu. Kemudian, Jack berusaha meyakinkan Karina, kalau dalam 1 minggu lagi, ia akan mendapatkan $600.000 tersebut. Kemudian, Donnie mendatangi Jack, dan kembali menyuruhnya, untuk berduel dengan petarung Rocky. Jack yang butuh uang secara mendesak, tentu ia langsung menyetujuinya. Saat sudah berada di tempat pertarungan, Donnie malah meminta Rocky, untuk menaikkan uang taruhannya, menjadi $150.000, dan Rocky pun menyetujuinya. Kemudian, Donnie mengarah ke toilet. Di sana Donnie kembali dicegat, oleh para anak buahnya, yaitu untuk menagih hutang, yang Donnie janjikan malam ini. Donnie mengatakan, kalau hutangnya akan ia bayar, tak lama setelah pertarungan malam ini usai. Ternyata, tujuan Donnie menyuruh Jack bertarung malam ini, yaitu untuk membayar hutangnya kepada Santos. Tak ingin Anggi disakiti, oleh kelompok mafia Santos, Donnie lantas menyuruh si pacar, untuk pergi dari tempat itu. Tapi Anggi menolak, dan bersikeras ingin menyaksikan Jack bertarung, untuk memberinya semangat. Namun begitu mudah, Jack mampu mengalahkan lawannya. Akan tetapi, Rocky enggan menyuruh petarungnya, untuk mengacungkan kode tanda menyerah. Sehingga duel akan terus berlanjut, meski si petarung Rocky, sudah tumbang tak berdaya. Sedangkan Jack sendiri, tentu menolak memukul si lawan, yang jelas-jelas sudah sangat sekarat, meski masih berusaha untuk bangkit. Jack yang khawatir akan lepas kendali, dan berujung akan melenyapkan nyawa si lawan, ia pun memutuskan turun dari arena.
Menurut peraturan dual yang berlaku, secara otomatis, petarung Rocky lah yang menang. Yang mana hal itu, tentu membuat Donnie kecewa pada Jack. Jack mengatakan kepada Anggi, ia lebih baik mengalah, daripada harus mengulangi kesalahan yang sama, yaitu menghabisi nyawa orang. Tak lama kemudian, Jack dan juga Anggi menemukan Donnie yang sudah babak belur, dihajar oleh kelompok Carlos. Donnie akhirnya jujur, kalau ia memiliki hutang, kepada ketua mafia bernama Carlos. Apabila dalam waktu 2 hari, Donnie gagal membayar hutangnya, maka Carlos akan menghabisi Donnie dan Anggi. Di dalam perjalanan, Anggi menjelaskan kepada Jack terkait hutang tersebut. Yang sebenarnya, adalah hutang almarhum saudara Anggi, tetapi disanggupi oleh Donnie, demi melindungi Anggi. It's my debt. I was just trying to help. Lalu di keesokan harinya, saat sedang ngopi di sebuah kafe, Jack dihampiri oleh sekelompok orang, yang ternyata adalah anak buah Carlos si ketua mafia. Mereka datang menjemput Jack untuk dibawa ke rumah Carlos, yang ingin bertemu dengan dirinya. Setibanya di rumah Carlos, Jack disambut dengan baik oleh si ketua mafia tersebut. Jack sempat mengira kalau pertemuan ini berkaitan dengan hutang Donnie, yaitu manajernya. Carlos lantas menjelaskan tujuannya bertemu dengan Jack, yang ternyata hanya untuk mengucapkan terima kasih. Karena Jack telah menyelamatkan menantunya, yaitu si mandor konstruksi. Mengetahui akan hal itu, Jack pun tidak mempermasalahkannya, apalagi mengharapkan balas budi. Akan tetapi, Carlos tetap akan memberi Jack imbalan, sebagai bentuk ucapan terima kasih, yaitu dengan menghapus semua hutang Donnie kepadanya. Selain itu, Carlos juga bersedia mensponsori pertarungan duel Jack melawan si petarung juara bertahan. Sebenarnya, Jack ingin meminta bantuan dari Carlos terkait biaya pengobatan Putri Karina. Akan tetapi, Jack tidak enak hati kepada Carlos yang sudah menolongnya 2 kali, yaitu menghapus semua hutang Donnie dan mensponsori pertarungannya nanti. Selain itu, Jack malas berhutang budi kepada mafia yang pasti akan panjang urusannya. Always pay my debts. I owe you a favor. Either I'll forgive Reno his debts. Clear as day. Setelah itu, Jack menemui Donnie dan Anggi, memberitahu perihal hutang Donnie kepada Carlos, yang sudah lunas secara permanen. Jack juga meminta Donnie untuk mengatur pertarungan antara dirinya dan si juara bertahan yang disponsori oleh Carlos. Jack sangat berharap ia bisa memenangkan pertarungan ini. Karena hanya dengan begitu, Jack bisa mendapatkan $600.000 untuk biaya pengobatan Putri Karina. Mengingat, Jack sudah berjanji kepada Karina, kalau ia akan mendapatkan uang tersebut, dalam waktu seminggu, dan waktunya akan berakhir besok. She loves you. Little girl that needs a heart so badly. I don't know that I will. Singkat cerita, pertarungan yang paling ditunggu, akhirnya dimulai. Lawan Jack yaitu si petarung juara bertahan, dijuluki Black Devil atau setan hitam. Saat duel baru dimulai, John sudah dibuat tak berkutik. Sampai pada akhirnya, Black Devil menjatuhkan Jack ke dalam tangki oli yang berada di samping arena. Semua penonton mengira kalau Jack sudah tewas, sehingga lagi dan lagi, Black Devil keluar sebagai pemenangnya. Namun tanpa disangka, Jack masih hidup, lalu bangkit kembali dengan penuh semangat untuk mengalahkan Black Devil. Alhasil, Jack memecahkan rekor sebagai petarung pertama yang berhasil mengalahkan Black Devil. Kemenangan ini membuat Jack sangat terharu, karena pada akhirnya, Jack mendapatkan imbalan $600.000 untuk biaya pengobatan Putri Karina. Setelah melunasi biaya pengobatan, akhirnya Putri Karina bisa menjalani operasi hari ini. Karina sangat berterima kasih kepada Jack, karena berkat dirinya, putri sematawayangnya bisa diselamatkan. Bukan hanya itu saja, Jack juga sudah berhasil menebus cincin almarhum ayah Donnie yang dulu Donnie gadaikan. Kemudian, film pun selesai. Ever tell you that you're... I'm sorry.
man. Let's go.